Timnas U23 Indonesia diprediksi tampil mengejutkan saat berpartisipasi pada turnamen Piala Asia U23 2024. Sebuah media asal Arab membuat prediksi soal Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Garuda Muda akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut akan berlangsung di Qatar mulai dari 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dalam ajang tersebut, Indonesia bergabung ke dalam grup A. Mereka akan berhadapan dengan tim elit seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Bisa dibilang, tim Merah Putih Muda akan menghadapi lawan yang cukup kuat. Pasalnya anak asuh Shin Tae-yong berstatus sebagai debutan pada ajang prestisius kelompok umur ini. Sementara Qatar sempat berstatus sebagai semifinalis di edisi 2016 dan penghuni tempat ketiga pada tahun 2018. Meski begitu, Timnas U23 Indonesia diprediksi dapat tampil mengejutkan pada edisi kali ini. Prediksi itu disampaikan oleh salah satu media asal Arab yakni Al-Sharq. Dalam laporannya tersebut, Indonesia dirasa memiliki pemain yang berpengalaman meskipun berstatus sebagai debutan. Wajar saja, mayoritas pemain Garuda Muda memang sudah tampil di skuad senior. Nama-nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ramadan Sananta, Rizky Ridho. Mereka juga baru-baru ini tampil bersama Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Oleh sebab itu, Al-Sharq merasa bahwa Shin Tae-yong memiliki skuad yang istimewa. Shin Tae-yong memiliki tim yang sangat berpengalaman, dengan banyak pemain yang bersinar untuk tim senior di kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Dengan pemain seperti Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang sangat istimewa, tulis Al-Sharq dalam laporannya. Nantinya, Qatar akan menjadi hadangan perdana Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam ajang tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa federasi terus berjuang dalam merampungkan proses naturalisasi Martin Paes yang terbentur aturan FIFA. Martin Paes ternyata sempat membela Timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Alhasil, kini kasus Martin Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. Martin Paes juga masih proseskan. Kembali, kami PSSI sudah konkret dapat data, ya ada bukti-buktinya, ucap Erick Thohir kepada awak media. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye pun sudah mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia saat berlaga pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam, Selasa, 26 Maret 2024. Jika tidak ada halangan, Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia di sisa laga grup F. Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, PSSI akan segera mengurus naturalisasi dua pemain keturunan yang akan menjadi tambahan kekuatan untuk Timnas Indonesia. Akan tetapi, identitas pemain bersangkutan masih dirahasiakan. Belakangan ini, nama Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, dan Ula Romeni, FC Utrecht, santer dikaitkan akan dinaturalisasi PSSI. Kalau suratnya masuk ia ada dua, tutup Erick Thohir. Ramalan media Irak menyebut Timnas Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026 dan ditempatkan satu grup bersama dengan tim raksasa dunia mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, itu merupakan doa baik kendati perjalanan untuk mencapai titik itu masih panjang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia belum lama ini dua kali mengalahkan Timnas Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga yang digelar kandang dan tandang, skuad Garuda menyapu bersih laga dengan skor kemenangan masing-masing 1-0 dan 3-0. Dua kemenangan ini membawa Timnas Indonesia duduk di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan hanya memerlukan 3 poin tambahan lagi untuk mengamankan satu tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga, Timnas Indonesia perlu menjadi juara atau runner-up grup untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu.
Jika finish di posisi 3 atau 4, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan menuju ke Piala Dunia 2026 memang masih panjang dan dapat dipastikan tidak akan mudah. Namun, melihat skuad yang ada dan peningkatan performa yang terus ditampilkan, mimpi itu bukanlah hal yang mustahil. Bahkan, hal tersebut telah diakui oleh media asing asal Irak, Iraq Football Gallery. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada 6 Februari 2024 lalu. Media tersebut membuat prediksi hasil drawing fase grup Piala Dunia 2026 nanti. Tentu yang menjadi sorotan, di dalamnya ada Timnas Indonesia yang diprediksi masuk di grup F bersama tim-tim kuat dunia seperti Mesir, Argentina, dan Spanyol. Hal ini mengejutkan, mengingat pada Februari lalu Indonesia masih menjadi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Barulah berkat 2 laga melawan Vietnam, skuad Garuda merangkak ke posisi kedua. Secara tidak langsung, Iraq Football Gallery meyakini skuad Timnas Indonesia saat ini perlu diperhitungkan. Media tersebut juga yakin Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers, kembali jadi sorotan. Pasalnya, ada tulisan Kita Garuda dalam unggahan teranyar Mees Hilgers di akun media sosial Live After Football Official. Akankah tulisan ini jadi pertanda Mees Hilgers akan segera perkuat Timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, Mees Hilgers memiliki darah keturunan Indonesia. Tepatnya, darah itu mengalir dari sang ibunda yang berasal dari Manado. Mees Hilgers pun turut dibidik untuk dinaturalisasi guna membela Timnas Indonesia. PSSI bahkan telah memberi penawaran kepada Mees Hilgers, namun mengalami penolakan. Kabarnya, hal itu terjadi karena Hilgers tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk menjadi warga negara Indonesia. Alhasil, proses naturalisasinya dibatalkan pada awal 2022, ia mengaku memiliki sedikit keinginan untuk membela Timnas Indonesia, namun kala itu masih 21 tahun sehingga optimistis dapat menembus skuad utama Timnas Belanda. Kini, Mees Hilgers pun kembali dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Hal itu utamanya terjadi usai munculnya tulisan, Kita Garuda, dalam foto teranyar Mees Hilgers yang diunggah akun Instagram platform yang mengulas gaya hidup pesepak bola dunia, yakni Live After Football Official. Dalam unggahan teranyarnya, akun Live After Football Official menampilkan sederet foto Mees Hilgers dengan pakaian bebasnya. Bergaya kasual hingga formal, Mees Hilgers tampil memukau, tetapi, fokus netizen tak hanya tertuju terhadap foto Mees Hilgers saja. Caption yang dituliskan akun Live After Football Official pun turut jadi sorotan. Pasalnya, terdapat hashtag Kita Garuda dalam unggahan itu. Tentu saja, tulisan ini lekat dengan Indonesia sehingga sejumlah pihak menduga ini jadi tanda Mees Hilgers bakal segera memperkuat Timnas Indonesia. Bek kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong mengaku sedang mengurus proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Kelvin Verdong menegaskan bahwa proses naturalisasinya akan dimulai pada bulan Juni 2024 mendatang. Diketahui, Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain keturunan yang santer dikabarkan bakal segera dinaturalisasi PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Lahir di Belanda pada 26 April 1997, Kelvin Verdong memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maulabo, Aceh, sementara ibu Kelvin Verdong berasal dari Belanda. Dalam wawancaranya tersebut, Verdong mengatakan bahwa proses naturalisasinya menjadi WNI akan dimulai pada Juni 2024 mendatang. Hal ini dibocorkan majalah tersebut lewat kepala redaksinya Enam, Denny van Laar. Kemungkinan besar Verdong akan di sana, Jakarta, pada bulan Juni 2024, ujar van Laar. Di sisi lain, dalam wawancara Verdong, pemain berusia 26 tahun itu menceritakan awal mula ia tertarik membela Timnas Indonesia. Menurut Verdong, semua bermula saat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menonton langsung pertandingan NEC Nijmegen melawan SC Heerenveen pada 10 Maret 2024 lalu. Kala itu, seusai pertandingan Shin Tae-yong menanyakan kepadanya soal silsilah keluarganya. Itu dimulai kurang dari sebulan yang lalu melalui kunjungan Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, ujar Verdong dalam wawancara Voetbal International yang dikutip dari Voetbal Premier, Minggu, 7 April 2024. Dalam wawancara tersebut, Verdong juga mengungkapkan alasannya membulatkan hati untuk membela Timnas Indonesia.
Selain mempunyai darah Indonesia dari sang ayah, Verdonk pun ingin merasakan memperkuat tim nasional. Sejatinya, Kelvin Verdonk mempunyai karir yang bagus ketika masih berada di kelompok usia. Pemain blasteran ini beberapa kali dipanggil memperkuat timnas junior Belanda mulai dari U15 hingga U21. Namun peruntungannya di timnas senior tidak sebaik di kelompok usia. Hingga saat ini, Verdonk belum pernah dipanggil memperkuat tim oranye, sehingga pria yang akan merayakan hari ulang tahun ke-27 pada 26 April nanti bersikap realistis. Pemain Liga Inggris asal klub Crystal Palace, Jairo Riedewald dikabarkan berminat menjadi pemain timnas Indonesia, bahkan gelandang Palace itu menolak membela Suriname. Jairo menjadi perbincangan akhir-akhir ini setelah dirinya berpotensi menjadi pemain naturalisasi Indonesia selanjutnya. Beberapa waktu lalu juga beredar DM Instagram antara Riedewald dengan akun Instagram pemain keturunan, ID. Dalam pesan tersebut pemain Premier League itu ditanya kesediaannya memperkuat timnas Garuda. Kemudian ia menjawabnya dengan antusias apabila mendapatkan kesempatan itu. Dikutip dari Transfermarkt, Jairo Riedewald memulai karir sebagai pesepak bola di salah satu akademi yang ada di dunia, Ajax Amsterdam. Kemudian, pemain berusia 27 tahun tersebut mendapat kesempatan untuk naik ke tim senior pada musim 2013-2014, 4 musim bermain di Eredivisie. Jairo Riedewald mencoba tantangan baru dan bergabung dengan klub Premier League, Crystal Palace. Di level tim nasional, Jairo Riedewald sudah pernah memperkuat timnas Belanda mulai dari U15 hingga U21. Tentunya kehadiran pemain grade A bisa menjadi penambah kekuatan di lini tengah timnas Garuda. Selain memiliki ketertarikan membela Indonesia, Jairo juga memiliki garis keturunan Indonesia. Hal ini diungkap oleh Hassani Abdul Ghani yang merupakan mantan exco PSSI yang mengurusi proses naturalisasi. Menurut Hassani, ia mengaku dihubungi salah satu kerabat Jairo yang berasal dari Manado. Sebelumnya anggota exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi, namun baru satu nama yang terungkap yaitu Kelvin Verdonk yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi.